Salah satu challenge terbesar yang saya lihat dalam isu ibu kota baru ini adalah bagaimana nantinya ibu kota baru yang baru namanya katanya Nusantara ini dibangun sebagai tempat manusia tinggal, bukan hanya sebagai tempat perlambangan kemewahan, perlambangan memang kebesaran negara Indonesia. Selamat malam semua, saya Adriansyah Yassin Sulaiman. Pada malam hari ini aku akan membahas soal isu persiapan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan. Sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong ini soal ibu kota baru, ini memang isu yang lumayan besar dan mungkin akan bersama kita selama bertahun-tahun ke depan. Jadi mungkin malam hari ini aku akan sedikit menjelaskan mungkin apa alasan pemindahan ibu kota tersebut, faktor-faktor apa yang harus kita lihat dan apa yang mungkin kita bisa belajar dari pemindahan ibu kota lain yang sudah terjadi di banyak negara. Jadi kalau kita berbicara soal pemindahan ibu kota baru, kenapa harus pindah? Kalau aku baca sih memang banyak faktor-faktor yang mungkin dilihat oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah posisi sekarang Jakarta yang memang katanya rawan bencana, satu. Kemudian posisinya yang mungkin Jakarta sekarang adalah Jawa sentris dan melihat dengan visi pemerintah sekarang itu inginnya Indonesia sentris. Jadi melihat Kalimantan berada di tengah Indonesia, menjadikan posisi pulau tersebut lebih ideal sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertahanan negara. Sebenarnya kalau kita melihat dua tersebut memang alasannya lumayan baik, tapi memang di luar hal tersebut ada banyak challenge yang mungkin kita bisa lihat dari pemindahan ibu kota tersebut. Yang pertama adalah kita membuat kota ini jangan sebagai benda yang kita lihat mati ya. Kota ini adalah sesuatu yang organik, sesuatu yang hidup sendiri dan kota itu tempat di mana manusia tinggal. Jadi salah satu challenge terbesar yang saya lihat dalam isu ibu kota baru ini adalah bagaimana nantinya ibu kota baru yang baru namanya katanya Nusantara ini dibangun sebagai tempat manusia tinggal, bukan hanya sebagai tempat perlambangan kemewahan, perlambangan memang kebesaran negara Indonesia, tapi tadi itu dia, mungkin kita sudah lihat contohnya ya, di mungkin Jakarta atau Surabaya yang memang sejarah-sejarahnya akhirnya kita lihat kotanya memang agak semrawut atau bagaimana, tapi ibu kota negara Nusantara ini bagi saya adalah lembaran putih baru yang harusnya bisa menjadi, ya ibarat dikasih kertas kosong gitu, kertas kosong dan kita bisa melihat bagaimana caranya harusnya pemerintah itu melihat mengambil visi-visi yang paling baik yang sudah ada diimplementasikan di negara-negara luar. Nah, oleh sebab itu makanya kita juga mungkin suka melihat ya, banyak orang mungkin membandingkan dengan proses pemindahan ibu kota lain yang sudah terjadi gitu. Misalkan di Brasilia, terus pemindahan ibu kota yang mungkin yang baru-baru terjadi mungkin ke Kazakhstan dari Almaty ke Astana. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan dari kota-kota tersebut yang memang ibu kota baru ya, karena memang dibangunnya pada abad ke-20 akhir yang dimana memang kota-kota tersebut mungkin lebih cenderung ke arah car-centric, jadi agak lebih kurang livable dibanding kota-kota yang sudah ada. Justru ibu kota negara yang sekarang yang akan direncanakan oleh Indonesia itu punya peluang lebih besar untuk menjadikan kota tersebut lebih baik ketimbang kota-kota yang sudah dibangun. Karena ya ibarat tadi udah saya bilang udah ada kertas baru kosong dan kita udah punya contoh-contohnya yang lain kayak gimana. Jadi harusnya kita bisa belajar dari kota-kota tersebut, menghindari pola-pola yang mungkin car-centric yang sudah terjadi di Indonesia sendiri maupun di luar negara kita, dan menjadikan IKN Nusantara ini kota yang ya sekarang sudah banyak lah visi-visi yang baik yang sudah diambil oleh banyak kota di dunia seperti smart city, smart mobility, green city dan sebagainya yang harusnya sih ya kalau dari saya berharapnya memang visi-visi tersebut akan diimplementasikan. Jadi kalau kita lihat rencana dari sekarang, IKN ini memang akan menjadi program yang bisa dibilang sangat long term ya. Yang saya baca memang 2024 adalah target paling cepat IKN berdiri dengan adanya pusat pemerintahan yang baru, pusat pertahanan yang baru pindah ke kota Nusantara. Namun, seperti yang saya bilang dari awal, pengembangan kota adalah hal yang sangat organik dan sangat natural dan akan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuat kota Nusantara nantinya berkembang menjadi kota yang pesat. Mungkin bisa berdekade, bisa berpuluh-puluh tahun. Kalau misalnya kita melihat contoh dari kota-kota lain seperti ya tadi Brasilia, dari Canberra di Australia, sampai sekarang pun mereka masih bertumbuh kembang menjadi kota yang pesat, bahkan ya tetap harus mengejar kota-kota yang sudah ada seperti Rio atau Sao Paulo atau Sydney atau Melbourne. Jadi yang jelas IKN dan Jakarta ini dibangun untuk bersaing, yang jelas.
tapi mungkin akan bersinergi satu sama lain untuk membuat Indonesia lebih bertumbuh, berkembang lebih baik. Nah, tadi singkat cerita soal saya menjelaskan persiapan dan apapun yang kita butuhkan untuk mempersiapkan IKN menjadi kota yang lebih baik dan berpotensi menjadi kota yang sangat futuristik. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya.